Halo Sobat Edukasi, bertemu lagi dengan kakak-kakak kelompok 1 yang akan membahas materi mengenai konsep gaya. Sebelumnya, adik-adik apakah ada yang sudah tahu gaya itu seperti apa sih dalam dunia nyata? Kalau belum tahu dan juga adik-adik ingin tahu, simak video berikut ini ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas terkait mata pelajaran bab 2, yakni gaya. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa itu gaya? Oke, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak atau berpindah tempat. Bahkan bentuk benda tersebut itu juga bisa berubah. Nah, contoh dari gaya tarikan itu seperti apa sih? Baik, kakak sudah menyiapkan beberapa macam plastisin. Nah, kalian tahu kan plastisin itu apa? Mungkin adik-adik mengenalnya dengan malam. Malam ini kita tarik ujungnya, ya, ujung jari kita. Lalu kita tarik perlahan. Nah, kan apa yang terjadi pada malam tersebut? Apakah masih berbentuk persegi atau sudah berubah? Jawabannya sudah berubah ya. Karena apa? Karena sudah terdapat gaya tarikan. Nah, untuk gaya yang sudah kita lakukan dengan tarikan ini, itu juga berpengaruh pada gaya otot. Gaya ototnya itu dari mana, Kak? Dari jari kita. Gaya selanjutnya, gaya yang berupa dorongan. Nah, apabila kita melakukan dorongan pada plastisin tersebut, seperti ini, apa yang terjadi pada plastisin tersebut? Berubah juga kan bentuknya? Nah, maka bisa disimpulkan gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi bentuk benda tersebut yang awalnya persegi menjadi tak berbentuk. Nah, contoh lainnya itu seperti apa sih, Kak? Contoh lainnya itu banyak. Narik karet gelang itu kita bisa tarik, itu sudah termasuk gaya tarikan. Nah, untuk gaya dorongannya seperti apa, Kak? Gaya dorongannya itu kita bisa menendang bola. Kalian tahu bola kan? Itu kalau kita tendang kan pasti akan berpindah tempat juga kan? Nah, itu termasuk gaya. Sejatinya, sifat gaya itu juga bukan hanya merubah bentuk benda ya, bahkan sebuah benda berpindah tempatnya. Bukan hanya itu saja, tapi juga ada yang kecepatan benda tersebut apabila bergerak itu bisa saja berubah. Bahkan yang awalnya nih bendanya bergerak tiba-tiba diam, itu juga bisa termasuk disebut gaya. Nah, lantas jenis-jenis gaya itu ada apa saja sih? Jadi jenis-jenis gaya itu terdapat gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan juga gaya gravitasi. Nah, untuk gaya otot tadi kakak sudah mencontohkan kan bahwasanya saat kita melakukan eksperimen terhadap plastisin, itu juga sudah menerapkan gaya otot dari tangan kita. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba yakni gaya gesek. Halo adik-adik, masih semangat kan melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gesek. Ada yang sudah punya bayangan nggak gaya gesek itu seperti apa? Jadi, gaya gesek adalah gaya yang dihasilkan dari benda-benda yang saling bergesekan satu sama lain. Nah, semakin kasar permukaan benda yang bergerak, maka semakin besar gaya gesek yang ditimbulkannya. Begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan gaya gesek. Di sini kakak sudah menyiapkan binder yang permukaannya lebih kasar. Lalu ada buku yang permukaannya lebih halus di sini, dan kemudian ada plastisin yang sudah dibentuk bulat. Karena bentuk benda itu mempengaruhi gaya kecepatan pada gerak benda.
Yang pertama, kita akan mempraktekkan pada benda yang permukaannya lebih kasar terlebih dahulu. Bisa dilihat kan adik-adik, pada benda yang permukaannya kasar, maka gerak plastisinya ini lebih lambat, dikarenakan gaya gesek bendanya itu lebih besar. Baik, yang kedua, kita akan mempraktekkan pada benda yang permukaannya lebih halus. Kita coba ya. Dari sini bisa dilihat kan, pada benda yang permukaannya lebih halus, maka plastisinya itu lebih cepat untuk turun karena yang dihasilkan gaya geseknya itu lebih kecil. Oke adik-adik, selanjutnya kakak akan memberikan contoh sederhana terkait gaya pegas. Di sini kakak sudah menyiapkan 2 buah pensil dan juga 1 karet. Ketika gelang karet ini digunakan untuk mengikat 2 pensil, gelang karet ini kan akan meregang ya, untuk menyesuaikan dengan ukuran pensilnya. Nah, ketika gelang karet ini meregang, maka ini yang dinamakan dengan gaya pegas. Karena gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda elastis. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah gaya yang berasal dari gaya tarik bumi atau benda yang terdapat di alam. Nah, semakin besar massa dari suatu benda, maka gaya gravitasinya akan semakin besar. Contoh dari gaya gravitasi sendiri yaitu bola yang jatuh dari ketinggian. Nah, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya hambatan udara yang menyebabkan adanya gaya gravitasi yang bekerja dalam bola tersebut. Yang selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh benda yang bersifat magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet ini yaitu benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, nikel, dan kobalt. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini biasa disebut dengan benda magnetis. Untuk contohnya, kakak di sini memiliki 2 buah magnet dan juga 2 buah jarum pentul. Nah, jarum pentul ini terbuat dari baja tanpa karat, yang jika ditempelkan ke magnet, maka dia akan dapat menempel. Nah, benda yang dapat menempel di magnet itu tadi disebut dengan benda magnetis. Jadi jarum ini termasuk benda magnetis. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang pertama, hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Contohnya seperti ini ya. Kita menyiapkan botol yang berisi air penuh, lalu meletakkan kertas di bawah botol tersebut. Lalu kertas tersebut ditarik secara cepat. Hal ini menyatakan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaan pergerakannya. Jika ada gaya gesekan atau dorongan, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Berikutnya adalah hukum Newton 2. Hukum Newton 2 adalah percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Rumus hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A. F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Contohnya pada saat menarik kursi kayu dan kursi plastik. Dari contoh tersebut, kursi plastik bergerak lebih cepat karena massanya kecil. Hal ini menyatakan semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya akan lebih besar. Yang terakhir adalah hukum Newton 3.
Hukum Newton 3 yakni setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contohnya, ketika kita mendayung perahu. Saat mendorong air ke belakang, ini termasuk aksi, dan air mendorong perahu ke depan, ini termasuk reaksi. Konsep-konsep gaya yang hari ini bisa kita pelajari, cukup itu saja. Sekian, terima kasih.